Jadi profesi teman saya ini, kalau saya pribadi nyebutnya dukun kampung. Let's talk together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media, selamat datang di Adprox. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sahabat baik saya, Toto Sugianto bin Kasdi. Alhamdulillah baik. Coba sebelum kita ngobrol lebih jauh, perkenalkan diri, nama, umur, tempat tanggal lahir, hobi kepada sahabat FPJ yang berada di rumah. Nama saya itu dari nama Jawa, karena bapak saya Jawa, kelahiran Madiun, Jawa Timur. Mama saya yang Melayu. Jadi saya dikasih nama itu Toto Sugianto. Dulu sih enggak berpikiran kenapa saya dikasih nama itu, tapi sekarang baru berpikiran setelah saya menjalani profesi ini. Jadi bapak saya juga basicnya itu pengobat tradisional juga kan, pengobat kampung. Nama saya itu Toto Sugianto. Toto itu kalau bahasa Jawanya menata. Kemudian suji itu diambil dari daun suji. Daun suji itu herbal. Nah mungkin bapak saya ngasih nama ini kepikiran suji itu. Sampailah sekarang saya ini basicnya larinya ke pengobatan tradisional, meracik herbal dan segala macam. Nah mungkin dari situ nama saya dibuat bapak saya dari situ. Oke, sahabat media, sebelum lebih jauh, kenapa teman saya menyinggung tradisional? Jadi profesi teman saya ini, kalau saya pribadi nyebutnya dukun kampung. Ini dukun nih, tapi bukan dukun yang main santet-santet, sihir-sihir, ngirim-ngirim paku, apa itu, telur, bukan dukun seperti itu. Tapi kalau bisa dibilang teman saya ini ahli atau master pengobatan tradisional. Bukan master, saya berarti master pengobatan tradisional. Enggak master juga lah kali ya. Oke, udah basa-basi, pakai bahasa Indonesia, sekarang kita singkat aja bahasa kampung kita. Oke keluarga? Sip. Jadi awak nih ahli pengobatan tradisional, pengobatan kampung, dukun kampung. Apa tipe pengobatan ente ini? Pengobatan kampung itu apa gitu? Apa definisinya? Apa macam obatnya? Pakai sembur ke? Pakai daun sirih? Coba ceritakan ke sahabat media kita di rumah. Kalau yang selama ini kita lihat secara umum pengobatan kampung yang biasa beredar di media-media sosial itu kan biasa pijat, kemudian bekam, guntur, dan racun herbal. Cuman kalau kita menelusuri secara dalam lagi, pengobatan tradisional itu kata abang kita nih ada yang namanya sembur gitu kan, sembur. Karena memang zaman dulu itu ada metodenya kayak gitu. Sembur dengan minyak daun sirih, kemudian daun itu yang di tempat kacang itu daun apa yang gitu daun gundi dikunyah kemudian disembur. Nah itu ternyata ada efek bagi kesehatannya ada. Cuman itu tergantung dari siapa yang mengobati sih. Kalau memang dia itu basicnya memang pengobat, biasanya benar tuh. Tapi kalau basicnya hanya orang biasa kemudian nyembur, biasanya tidak berefek. Jadi berefek kesehatan itu enggak. Oh itu. Terus apa lagi tentang pengobatan kampung? Jadi kok pengobatan kampung bisa dimasukkan dengan ini enggak? Pengobatan sunnah atau pengobatan timur tuh ada nyambung nggak? Nyambung, cuman kalau udah masuk ke ranah sunnah itu kan udah dipilah lagi. Yang pengobatan kampung yang mengandung syirik itu di sunnah nggak ada. Tapi pengobatan sunnah, namun sama sunnah itu udah akan diambil. Tapi pengobatannya ada. Coba kita kasih contoh untuk sahabat media yang memang mungkin belum tahu. Kita kasih 3 contoh lah
pengobatan sunnah itu apa diikuti, pengobatan timur itu apa diikuti, atau pengobatan kampung itu diikuti. Yang mungkin orang-orang kita ini tahu lah. Kalau untuk pengobatan sunnah itu sih banyak. Nah, tiga. Salah satunya bekam, kemudian ruqyah, Ya, sama fasdu. lu. Kalau fasdu itu pengobatan yang memang ada sejak zamannya Nabi dan para sahabat dan para ulama-ulama terdahulu itu udah ada. Tapi kalau untuk pengobatan secara syiriknya atau yang tidak sesuai dengan syariat itu ya banyak juga. Salah satunya apa namanya, ngobatin orang dengan pakai misalnya syaratnya lah, itu biasanya banyak syaratnya tuh. Ada yang pakai ayam, harus cari ayam hitam. Jadi contoh pengobatan kampung yang tidak sesuai sunnah itu pun sebenarnya tidak ada pengaruh kepada penyembuhan gitu ya, maksudnya. Tidak ada pengaruh kepada penyembuhan, itu pengaruhnya pada larinya ke spiritual. Spiritualnya itu dalam konteks bertentangan dengan syariat. Contohnya misalnya mantra-mantranya kayak gitu. Di Islam pun ada mantra-mantra, namanya ruqyah itu kan mantra, tapi ruqyah dengan yang sesuai dengan syariat, mantra dengan sesuai dengan syariat. Gitu. Kalau yang syiriknya itu mantra dengan bantuan jin dan segala macam. Oke, itu mungkin sekilas sahabat media. Nanti kalau kawan-kawan media mau tahu lebih dalam soal itu, nanti bisa DM kawan kita ini dari Biji. Nah, itu gambaran lah ya kan, kalau kita jelaskan kan panjang tuh. Panjang. Nah, sekarang profesi awak nih kan pasti kan banyak nih, ruqyah, bekam, pengobatan apa lah, banyak macam pengobatan kampung. Ente ini spesialis di mana? Kalau fokusnya saya ada pada 4 terapi. Apa tuh? Bekam, pijat, sama herbal, kemudian akupuntur. Itu keempat itu aja. Kadang ada orang minta, bang bisa dilintang? Aku saya tidak bisa. Tapi saya sedikit paham lah, karena juga belajar sama kawan-kawan kan. Tapi saya lebih anjurkan ke kawan yang memang basic di situ. Misalnya ada lagi yang minta ruqyah, saya tidak bisa ruqyah. Saya sarankan ke kawan yang memang basic di ruqyah. Jadi saya fokusnya ke Bekam, pijat, akupuntur sama herbal. Herbalnya apa? Buat minum, apa? Buat jamu? Enggak, sesuai dengan Keluhan penyakitnya. Oh gitu. Jadi saya racikan, biasa juga saya suruh dia rebus sendiri. Gitu. Herbal jahe. Nah, saya pada umumnya lebih ke bumbu dapur, lebih hemat, lebih murah. Nah, jadi ente ini bisa bekam, bisa herbal, bisa begitu pijat. Ente ini otodidak ke, dapat ilmu hitam ke, belajar Ke karoma. nah ente dapat itulah ilham jin gitu ke, ada ceritakan kepada sahabat media. Saya belajar. Di mana ente belajar? Belajar itu saya awalnya dulu tuh saya sakit kepala. Awalnya saya cerita. itu flashback. Sakit kepala. Jadi kalau ada minum obat tuh tidak sembuh. Apa nih? Obat yang di pasar-pasar medis, obat kimia. Oke. Jadi setiap sakit kepala pasti minum itu. Besok sakit minum itu. Jadi Yang awal B belakang K kan? Nah itu. itulah dia. Itu biasa minum dulu, bukan satu butir, biasa 2 butir. Dua Paling banyak sih 2. hilang nggak tuh sakit? Hilang. Besok sakit lagi. Terus? Jadi ada kawan nih anjuran coba kok bekam. Mungkin kalau sebelum itu paling kalau dia muhasabah udah, yang satu minum sakit. Ini tak betul nampaknya nih. Ya, sebelum dapat kawan tuh pasti muhasabah kan. Awalnya kan dukun soleh kan. Nah, mau saya muhasabah ada kawan. Ada kawan nyarankan coba kok bekam gitu dia. Bekam lah saya. Bekam ini sama dia gitu. Dia tuh bekam tuh tahunya karena otodidak juga kan. Nggak ada ikut latihan, tapi karena kita saking awam dia yang ikut kan. Jadinya bekam sama dia. Bekam di tengkuk, di badan sama di kepala. Habis dibekam, besok tak ada kamu pakai kepala. Tengok seminggu lagi tak ada.
sebulan tak ada. Oh berarti hebat nih kami. Dari situ lah saya belajar. Tapi dari situ udah tahu belum kalau bekam itu sunnah? Belum tahu. Oh, dulu masih jahiliyah tuh. Dulu tuh. Oh, jahiliyah. Oh, setelah itu baru nak hijrah. Ya, oke. Sama-sama hijrah gitu kan. Langsung kawan ini bekam nih sunnah Nabi gitu. Oh sunnah Nabi ya, dari situ lah saya mulai hijrah juga kan. Belajar bekam itu dari dia awalnya, belajar bekam. Dan kalau bekam itu waktu itu belum berani turun ke pasien-pasien, tapi hanya untuk kalangan keluarga kayak bapak saya si bekam. Nah, lama pengen nak terjun ke Pengen fokus. belum fokus tuh. Itu dulu saya masih security tuh. Security. Terus? Jadi Security ke sapam. Sapam ke security. Itu lah. Oke. Intinya penjaga keamanan. Terus Jadi belajar Mau coba ke keluarga lo nih. Ajak ke keluarga lo, tapi ada niat mau terjun ke orang lain. Akhirnya belajar, ada pelatihan di Pontianak sini. Ada berapa ya pelatihan? Waktu itu Sebenarnya kalau tidak salah itu 100 lebih atau 200-an gitu kan Pak. Udah lama sekali ya. Sekarang Kalau sekarang itu sekitar 800-an. 800 sampai juta. Jadi saya ikut MLM itu yang komposisinya ini, manfaatnya ini, dapat menyembuhkan ini. Saya kasihlah ke pasien itu. Sembuh. Enggak, malah komplain. Makin sakit gitu kan. Oke. Jadi saya berpikir, saya udah jalan bekam dan bekam ini kan dapat mengeluarkan darah yang kotor yang dapat memicu asam urat dan segala macam gitu kan. Dan ini pengobatan terbaik gitu kan. Nabi, sunnah Nabi kok bisa kayak bisa jadi kontraindikasi gitu. Jadi saya mulai berpikir dan cari informasi. Dapatlah saya ada pelatihan diagnosal gitu, pelatihan diagnosal lidah dan nadi. Ternyata saya itu hanya belajar ranting tapi tidak belajar akar. Jadi pada dasarnya pengobatan itu harus belajar dari akar dulu baru ranting. Sedangkan saya langsung ranting. Jadi kita tidak ada belajar diagnosa. Waktu itu hanya belajar diagnosa telapak tangan dan itu kurang akurat gitu. Jadi di situ saya langsung cari modal dulu kan. Waktu itu masih murah-murahnya tiket pesawat dan belum pandemi gitu kan. Masih jauh sekali dari pandemi waktu itu, ada 4 tahun yang lalu lah. Jadi Di mana tuh? ke Balikpapan, alhamdulillah dapat tiket pesawat PP itu murah, dapat diskon, jadi langsung pergi ke sana belajar di sana. Itu belajar diagnosa gitu. Belajar diagnosa di sana sama suhu uji, kemudian balik ke sini baru terapkan kayak gitu. Jadi sebelum menangani pasien yang paling terpenting itu diagnosa, wawancara, kemudian lihat keadaan pasiennya. Kecuali pasien itu dalam keadaan dia sehat, itu Cocoknya tuh kalau bebas kalau dibekam. Paling dia kontraindikasinya lemes atau kunang-kunang. Itu pun jarang yang saya temui pasien saya itu setelah dibekam begitu, karena kadang kita tahu kondisi dia kan, walaupun dia sehat. Berarti boleh kita luruskan nih. Jadi ketika orang bilang sunnah, pengobatan sunnah pasti menyembuhkan, berarti belum tentu karena butuh panjang rentetannya tuh, butuh panjang. gitu. Karena kan memang betul di hadis Nabi itu bekam itu pengobat yang terbaik gitu kan. Apapun bisa disembuhkan dengan cara berbekam. Cuman kita sebagai manusia harus paham dulu bekam ini sifatnya apa. Contohnya kayak habatus sauda. Habatus sauda itu dalam hadisnya dapat menyembuhkan segala macam penyakit, mati. Nah, dan sifat dari habatus sauda itu dia panas kering. Dia memang cocok untuk mengobati semua macam penyakit yang bersifat dingin lembab. Sebelum kita panas dingin lembab apa itu macam itu boleh digambarkan secara umum dah. Secara dasarnya kayak gini. Itu kalau di Cina itu pakai teori yin dan yang punya keseimbangan. Tapi nggak sesat tuh yin dan yang-nya. Nggak sesat tuh. Tapi Ilmu- ada dalilnya. Ada ilmu ini kan berserakan di muka bumi ini. Kita tinggal
cari dan kita susun, akhirnya kita nanti bisa sinergi gitu, antara dia pengobatan barat ke atau pengobatan timur, pengobatan kampung, pengobatan Cina, itu kita bisa sinergikan. Jadi kita tak boleh menentang Ngejudge gitu lah. kita paling hebat enggak. Jadi pada dasarnya lembab, kering, panas, dingin itu dari teori Cina, cuma di Islam juga ada. Karena Nabi itu pernah makan kurma dengan mentimun. Kenapa makan kurma dengan mentimun? Karena kurma itu sifatnya hangat, mentimun itu sifatnya dingin. Jadi akhirnya ada keseimbangan, sama dengan kayak teori Cina. Cina itu memakai teori yin dan yang itu keseimbangan. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang berlebihan panas, tidak ada yang Berarti yang berlebihan dingin. panas dingin atau lembab kering itu kalau makanan itu sifatnya. Sifatnya. Oh gitu. Nanti kalau misalkan kita makan timun terus, berarti badan itu bisa jadi kelebihan sejuk gitu, kelebihan dingin ya. Oh gitu. Kelebihan dingin. Jadi kalau misalkan kita makan ayam goreng harus ada timunnya biar Kayak Lamongan lah kan. Cuman Lamongan sedikit nggak sehatnya karena minyak lah kan. Iya. Tapi kalau dari keseimbangannya itu ada daging, ada lalapan. Lalapan itu dia lebih sifatnya ke dingin kan. Jadi itu. terus akan mau sampaikan lagi tentang lembab dingin lagi Kalau banyak sih sebenarnya pada dasarnya ada dia nih. Oh Nabi pernah tuh kalau makan yang kayak gitu dalilnya jelas ya. Dalilnya Oke. Nah sekarang saya udah pernah dengar nih tentang filosofi anggota tubuh terhadap alam. Nah itu mungkin boleh diceritakan, itu kan kayaknya filosofi cantik, banyak mungkin orang belum tahu, mungkin bisa dibagi. Nah, Apa tuh maksudnya filosofis anggota badan kaitannya dengan alam? jadi manusia itu punya beberapa kaitan. Jadi kita hidup di dunia ini, hidup di alam ini, itu harus berkaitan dengan apa yang ada juga di sekeliling kita. Pertama, untuk berhubungan dengan penyakit ini, pertama dalam diri kita itu bagaimana hubungan kita dengan sang pencipta kita, hubungan kita dengan Allah kalau Muslim. Jadi ketika sakit kita harus bermuhasabah diri. Kita sakit ini karena apa nih? Hubungan kita sama Allah nih baik nggak? Kayak gitu. Oh jangan-jangan kita ini nggak baik, sholat kita tinggal misalnya kan. Pokoknya kita melanggar aturan-aturan dari Allah lah, lima waktu lah yang terpenting kan. Jadi kita sakit, tapi kalau kita lihat hubungan kita baik nih sama Allah nih, tapi kita sakit. Oh mungkin ada faktor lain. Nah kita cari lagi hubungan kita sama diri kita sendiri. Misal contoh, misalnya kalau hubungan diri kita sendiri itu kita menzalimi diri kita. Contohnya kayak misalnya merokok. Merokok itu kan bagi kesehatan pada umumnya memang tidak baik gitu kan. Tapi kita menzalimi diri kita perlahan. Kenapa kita sakit? Atau mungkin begadang, sering begadang, lembun sampai jam 4 subuh misalnya kan. Atau makanan yang tidak teratur, atau makanan-makanan yang tidak sehat, minum-minuman keras, narkoba. Nah itu hubungan diri kita pada diri kita sendiri. Itu bagaimana? Kenapa kita bisa jadi sakit? Kalau hubungan pada diri kita sendiri itu baik, tapi kita masih sakit, berarti ada hubungan diri kita dengan manusia lain, orang-orang lain. Bagaimana hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan kawan. Atau gimana kok bisa jadi sakit? Hubungan kita dengan orang tua atau kawan itu gimana hubungan? Bisa jadi, Contoh? karena misalnya kita ngomongnya cepat-cepat, orang tersinggung, misalnya kan, orang jadi nggak suka sama kita, atau mungkin orang kita baik sama orang tapi orang dengki sama kita. Bisa jadi orang dengki sama kita, ya, itu udah lari dia ke sifat buruk dia, tapi kan berdampak sakitnya di kita. Makanya hubungan kita sama orang lain itu kita harus paham. Oh ternyata saya sakit sama tetangga baik, sama keluarga, sama orang-orang terdekat baik, tapi kita masih sakit. Nah hubungan kita lagi ke alam itu gimana?
ke alam ini kita merusak alam dah, nempang pohon secara liar, itu kan berdampak pada kesehatan kita. Kemudian buang sampah sembarangan. Nah, dalam Islam itu kan semuanya diatur, termasuk buang sampah sembarangan itu kan tidak boleh. Itu kan merugikan orang lain kan, ini gitu. Terus Tapi lihat lagi, kalau misalkan kita udah sama alam baik masih sakit, berarti apalagi yang hubungan kita sama hewan, oh sama hewan. sama makhluk lainnya, hewan dan makhluk lainnya. Hewan kita peliharaan kucing kan, kita zolim dan kita kasih makan gitu. Bisa jadi karena penyebab itu kita jadi sakit. Kemudian makhluk lain ini dalam tanda kutip jin misalnya, kita bersekutu dengan jin, itu bisa juga menyebabkan kita sakit. Itu makhluk hubungan diri kita. Bisa juga kalau misalnya kita kencing sembarangan, mungkin iya. tempat itu Ya, tempat jin. tempat jin misalnya kencing sembarangan kan tidak boleh. Oh, iya. Atau meludah sembarangan, buang air panas sembarangan, dan itu kan tidak boleh. Jadi hubungan diri kita itu Berarti ada 5 tadi Ada itu ya. 5. Hubungan pada Tuhan, diri kita sendiri, orang lain, alam dan makhluk lain. Makhluk lain itu hewan dan termasuk makhluk gaib lah ya. Itu terus, nah kita coba bahas mitos-mitos atau petuah-petuah kampung nih, kayaknya seru nih kan kita kampung nih, kita kan dukun nih. Jadi kita sering dengar nih dulu kalau sakit perut dioles pakai minyak tanah, itu betul nggak tuh? Ada dasarnya nggak tuh? betul. Saya bilang betul karena ada dasarnya. Apa Dasarnya itu dari teori keseimbangan itu. Kita sakit perut nih, itu biasa terserang karena patogen luar. Patogen luar yang terserang itu biasanya angin dingin. Angin dingin. Nah, masuk angin lah Masuk ya. angin. Macam cuaca hujan nih masuk angin, nanti masuk angin sejuk. Nah, itu karena faktor patogen luar. Jadi angin dingin. Kenapa dikasih minyak tanah? Karena minyak tanah itu sifatnya kering hangat. Jadi cocok dengan yang sifatnya dingin. Tapi kalau kerok pakai minyak tanah tuh bisa berarti? Nah, memang zaman dulu kayak gitu. Oh, zaman dulu kayak gitu. Zaman dulu orang itu kerokan pakai minyak tanah. Itu sakit perut dalam tanda kutip patogen luar kayak cuaca. Tapi beda lagi misalnya sakit perut karena faktor lain. Jadi kita sebagai praktis pun tidak Oh itu pentingnya diagnosa dan itu ya. kita pandai menganalisa ini penyebab orang ini apa gitu. Jadi kadang kalau saya tangani orang itu saya tanya, bapak dari mana misalnya kan, sebelum sakit ini, oh dari sini, oh berarti penyebabnya ini pak. Gitu. Nggak langsung, bapak siapa pak, dia sakit perut. Oh kasih minyak tanah pak, belum tentu ya gitu. Jadi mau kita tanya dulu, wawancara, kita lihat lidahnya dulu, baru kita simpulkan bapak ternyata penyebabnya kayak gini. Bisa jadi kan sakit perutnya karena belum makan kan. Nggak mungkin kita kasih minyak tanah, nggak nyambung. Kalau sakit perutnya belum makan, ya kita kasih makan dia. Oke, nah ini nengok yang lagi ngetren nih, saudara. Banyak orang sekarang main futsal, main bulu tangkis, nge-gym, Malam. lari malam. Ah itu betul nggak itu? Soalnya kasusnya kan ada artis yang habis nge-gym malam mati. Iya. Jadi bisa dibilang betul, bisa dibilang Oh 50-50. kurang betul juga. Karena kan pasti setiap suatu masalah itu ada pertentangannya. Tapi saya lebih memilih tidak betul. Tapi kalau ada yang memilih betul ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi dan apa yang saya pelajari itu kurang betul. Kenapa dibilang kurang betul? Karena sejatinya waktu malam itu untuk istirahat. Maka Nabi setelah Isya itu istirahat, nggak ada namanya begadang lagi, nggak ada namanya olahraga. Nah, yang paling betul itu paling efektifnya itu olahraga itu pas kita bangun tidur Pagi. untuk memanaskan suhu tubuh. Nah kalau siang atau sore Masih Masih bisa. Cuman udah waktunya Nggak itu afdol. pendinginan, waktunya pendinginan. ya nggak betul tadi itu ada bagus pagi. Bagusnya pagi untuk waktu pemanasan. Makanya kalau kita dari zaman dulu sampai sekarang olahraga itu pagi yang terus sekolah nggak pernah olahraga sore gitu kan, pagi untuk pemanasan badan. Jadi kenapa Nabi itu istirahatnya malam, habis sholat isya langsung istirahat kayak gitu. Jadi organ itu waktu malam itu harus diistirahatkan total.
untuk merespon hal-hal. Nanti bahasanya kalau malam itu fitrah kita itu istirahat. Oh, gitu. Nah, setelah ini pelajarannya, kenapa malam? Malam itu pakai teori yin dan yang juga. Ada siang ada malam, keseimbangan. Terus kemudian ada tinggi, ada rendah, ada panas, ada dingin. Kayak gitu. Jadi kenapa Allah ciptakan siang dan malam? Pertama malam harus istirahat, siang untuk aktivitas. Nah, Kalau dibalik, kalau maksudnya ya maksudnya siang untuk aktivitas, malam untuk istirahat. itu Kalau dibalik, itu menyalahi fitrahnya kita makhluk hidup. makanya itu alasan tidak boleh. Itu alasan nggak boleh. Kemudian pagi itu gambaran alamnya kayak gini, matahari lagi dari terbenam terbitnya matahari. Nah, makanya kita dianjurkan pemanasan di waktu pagi, bukan dibalik. Karena jantung itu organnya matahari. Jadi fungsinya kita itu pemanasan di waktu pagi itu sama kayak matahari terbit, bukan matahari tenggelam, tapi matahari terbit. Jadi fungsi jantung itu seperti matahari. Kita memanaskan organ jantung itu dengan pemanasan olahraga di pagi hari. Kenapa banyak orang yang sakit atau yang bahkan kata ente sampai meninggal di waktu malam saat setelah olahraga, karena jantung itu dipaksa untuk panas, sedangkan dia itu udah waktunya istirahat. Jadi dia menyalahi fitrah. Kayak matahari dipaksa untuk timbul di waktu malam kan nggak mungkin kan? Kiamat itu. Kayak gitu. Jadi dia menyalahi fitrahnya, Pak. Jadi waktu yang terbaik untuk olahraga itu. Jadi kenapa kayak gitu? Jantung itu organ matahari. Oh, berarti kalau diistilahkan Istilahkan. Jadi kalau pengobatan kita ini menggambarkan organ itu organ jantung seperti alam. berjalan. Jadi kita setiap penyakit pun kita gambarkan ke alam. Salah satunya misalnya organ ini kita gambarkan ke alam itu kayak jantung itu matahari. Kemudian hati itu hutan, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Kemudian lambung itu organ ini magma bumi, tanah. Kemudian ginjal itu organ air, sungai, lautan gitu. Usus itu di dalam tanah itu kan ada bakteri. Jadi di dalam perut itu ada bakteri. Nah, itu digambarkan bakteri itu di usus. Jadi maksudnya Paru-paru itu udara. oh, jadi anggota itu memang fungsinya harus sesuaikan dengan alam lah ya. Sesuai. Jantung harus panas. Karena jantung tidak terlalu panas, sakit jantung. Karena kita pasti terikat dengan alam. Setiap penyakit itu pasti terikat dengan alam. Yang tidak terikat dengan alam itu di zaman sekarang. Orang udah berlepas diri dengan alam. Contoh, kita bisa memanipulasi penyakit. Kalau zaman dulu orang sakit memang secara alami. Mungkin dia karena faktor alam, karena faktor 5 itu tadi 5 hubungan tadi. Kalau sekarang sakit itu bisa dibuat. Sakit tiba-tiba COVID. Oh gitu. Berarti kalau misalnya filosofis tadi ginjal air, berarti air itu harus ada dalam tubuh kita. Kalau kita kekurangan air, ginjalnya rusak dan hubungannya kayak gitu. Jadi misalnya orang nih punya penyakit ginjal nih, Pasti kurang minum air putih. pasti kurang minum air putih. Karena dia organ air, organ lautan. Terus kalau balik mandi malam, bisa nggak? Boleh nggak? Atau ada jam-jamnya? Jam-jam Biasa tuh gini, orang main bulu tangkis sampai jam malam. Ya. Keinget nunggu gelap keringat setengah jam itu mandi. Kalau bagusnya baiknya jangan mandi ya. Bagusnya Karena badan itu lagi panas, pori-pori semua buka, kemudian dipaksa untuk mandi. Nah itu yang buat dia malah bisa stroke malah dari situ. stroke. Maka ada orang kena stroke dari kamar mandi kan. Dan waktunya malam biasanya subuh gitu. Jadi waktu mandi itu ya bagusnya pagi sebelum olahraga sebenarnya. Sebelum olahraga pagi itu mandi Habis olahraga? biarkan.
sampailah siang hanya dilap-lap aja. Ya kadang kalau sekarang kalau udah mandi kan gerah berkeringat, tapi ya bagusnya itu. Malah orang sekarang takut keringat malah kan. Orang keluar keringat bagus gitu kan. Oh gitu. Oke lah. Jadi mungkin sahabat media ini kan dari percakapan kita yang singkat ini tidak tahu banyak nih. Jadi kalau nemuin ente ini di mana? Apa sosial media ente? Ente main apa nih? IG juga ada. IG aja. Sebutkan nanti kita taruh di bawah ya IG. IG Apa itu. nih? Nah nama IG kan disebutnya. Nanti ditulis ya. Oh, iya. Apa lagi selain IG? TikTok? Enggak ada. Ada ada TikTok. Ya, WA ente menjoget gitu. hanya IG, Facebook dan WA aja. Facebook dan WA. Nanti sahabat media nanti kalau mau tahu tentang Bang Uji, mau tanya-tanya tentang pengobatan ala dukun kampung, tapi dukun kampung yang nggak sesat ya, silakan nanti hubungi Bang Uji. Oke, Bang Uji. Jadi sebelum kita tutup, jadi kebiasaan detox ini di akhirnya ada pertanyaan. Kita kasih nama Fast and Furious Question. Apa itu Fast and Furious Question? Pokoknya dijawab cepat dan ngegas. Bisa dipahami tak? Iya, iya. Nah, misalkan Bang Uji, A atau B? A. Oh, isi kan? Harus ngegas. Tidak boleh. Orang lain itu harus ngegas. Oke, si Bang Uji. Wah, oke, 1, 2, 3. Tak boleh jeda, harus cepat. Tak boleh mikir. Siap? Iya. Siap. Cendol atau kubah? Cendol. Cendol. Kurang kuat. Oh iya. Cendol atau kubah? Cendol. Ikan atau ayam? Ikan. Taekwondo atau karate? Taekwondo. Film horor atau action? Horor. Pandemi atau perang dunia ketiga? Pernah nih. Gini, kalau pandemi atau perang dunia ketiga ini resikonya sama-sama mati. Iya. Pilih yang mana? Perang dunia ketiga. Oke, dua netral. Kalau perang ini lebih jelas musuhnya kayak gitu kan. Oh, pandemi tak nampak. Dan apa? Susah ya. Nanti kita langsung lawan manusia. Dulu jangan lah. Tapi mau gimana lagi kalau Lihat udah banyak bunuh orang. Masa ini pengen perang bola jangan lah. Kita harus. pertanyaannya jadi itu. Oke. Oke, dua yang terakhir. Cepat dan ngegas Bang Uji. Sambas atau singkawang? Kawan. Seperti ada habis sambas. Satu lagi terakhir. Cepat dan ngegas. Nikah lagi atau cerai lagi? Nikah. Let's talk together.